Oke, apa kabar teman-teman Sobat Silent semua? Ya, masih berjumpa kembali dengan saya tentunya, Om Silent. Di kesempatan video kali ini di YouTube channel Silent Trader Academy, Be Silent, Be Patient, and Be Cuan. Oke, sebelum kita mulai pembahasan video edukasi hari ini, ya jadi sebelumnya buat Bapak Ibu yang belum subscribe, oke bisa di subscribe sekarang ya, klik tombol subscribe, like video ini jika memang teman-teman merasakan edukasinya, dan juga berikan komen kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, tentu harus menggunakan kalimat yang positif. Oke, jadi memang tujuan saya sudah ingin membuat konten-konten yang lebih edukatif lagi. Jadi kalau sebelumnya memang lebih condong ke morning briefing dan insight market tiap harinya seperti apa, ya tapi makin kesini saya mau coba kasih edukasi dan sedikit motivasi kepada teman-teman. Jadi banyak member yang ngedorong saya, Om, coba deh buat konten video yang sesekali lah pamer dikit profitnya, ya biar teman-teman sedikit lebih termotivasi gitu. Awalnya saya tidak mau karena saya takutnya yang baru, trader-trader baru itu terjerumus lihat profitnya doang ya, jadi banyak kan di pamer profit terjerumus akhirnya ikut sana ikut sini ya amsyong gitu. Nah tetapi atas dorongan beberapa member saya juga, member setia saya tentunya ya, dan staff saya, saya sudah ada bicara dengan staff saya, ya saya mau coba ya mulai dari sekarang dan seterusnya mungkin adalah sesekali saya kasih sedikit gambaran atau capturean profit yang saya dapat disertai cara dapat profitnya gimana. Ya jadi bukan cuma, gue profit loh 1 miliar, tapi nggak dikasih tahu nih gue dapat 1 miliarnya dari mana, entah dari trading kah, entah dari scalping kah, atau entah dari pom-poman, kan nggak dijelasin. Nah di YouTube channel saya Silent Trader Academy ini saya maunya saya kasih realized profitnya, unrealized profit gitu kan, dan juga alasan dan caranya ya, dan caranya saya bisa mendapatkan profit tersebut. Jadi Bapak Ibu di satu sisi termotivasi sobat-sobat silent, di satu sisi mendapatkan ilmu. Nah, dan tentunya ilmu ini gratis untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa ditonton terus, stay tune di YouTube channel Silent Trader Academy. Oke, seperti di judul ya dan juga di thumbnail yang sudah saya jabarkan ya, kali ini saya mau berbagi tips ya. Jadi kalau sebelumnya saya sudah berbagi tips mengenai waran ya, tipsnya yang sangat mahal ilmunya seperti itu, bisa ditonton dimana saya profit. Purawenya saya masih belum jual, saya masih ada sisa 25%. Tadi saya sudah jual kurang lebih 75%-nya ya, jadi saya masih ada sisa 25%-nya. Nah itu sudah profit sekitar 80 juta lebih ya, cuman modal 30-an gitu kan. Itu bisa ditonton, ilmunya banyak sekali. Nah kali ini kita akan bahas terkait strategi mengenai aksi korporasi, yaitu stock split. Jadi salah satu aksi korporasi yang biasa emiten lakukan itu ialah dengan melakukan stock split atau pemecahan nilai. Ya, jadi harganya lebih murah, simpelnya lot kita lebih banyak. Contoh ya, uh, ada emiten harganya 1000 ya, ada emiten dengan harga 1000 rupiah gitu kan, dia stock split 1:2, artinya setiap satu saham itu di split atau dipecah jadi 2 saham ya. Nantinya kalau kita punya 100 lot atau 1000 lot ya, maka lot kita akan menjadi 2000 lot. Nah, sedangkan harganya dari 1000 akan dibagi 2 menjadi 500. Jadi, kita punya saham contoh Sido di harga 500 gitu kan. Terus lot kita dari 1000 jadi 2000. Ya, nominalnya tetap sama. Nominal yang kita buy tidak berubah sama sekali. Oke. Kecuali dia ada pembulatan akibat pembagiannya tidak pas angkanya. Tapi biasanya kalau stock split, sahamnya cenderung closing di area yang pas dengan rasio stock splitnya kayak gitu ya. Jadi contoh Sido itu kemarin close-nya di berapa ya, di 1490, jadi pas dibagi 2 jadi opennya di 745, itu pasti pas ya. Kalau seandainya dia closing di 1485 gitu kan, maka pembagiannya akan sedikit koma. Nah itu biasanya akan dibuletin seperti itu.
Nah, jadi sekarang sudah tahu ya, mungkin yang nanya, Om, stock split itu nguntungin kita atau enggak? Secara hitungan nggak ada untung, nggak ada rugi, karena itu cuma pemecahan. Nah, tetapi yang harus di-concern ketika sudah stock split, ketika harga saham itu naik, maka naiknya akan 2 kali lipat. Kayak gitu. Oke, jadi contohnya saya punya, awalnya kan saya punya cuman 1000 lot. Ya, saya punya 1000 lot. Ya, kalau naik 10 poin satu tick, kalau 1000 kan ticknya kan 10. Ya. 5, sorry. Kalau misalnya 5 poin satu tick gitu kan, saya punya 1000 lot, saya untung 500.000 satu ticknya. Ya, tapi after stock split dengan tick yang sama, oke, ketika sudah stock split kan otomatis lot saya 2000. Ya, lot saya 2000, naik 5 poin satu tick, profit saya nggak 500.000 tapi 1 juta atau 2 kali lipatnya gitu. Jadi kalau misalnya dia naik 10%, yang harusnya saya cuma dapat 10 juta gitu kan, jadi saya dapat kurang lebih 20 juta, 2 kali lipatnya. Itu hal yang harus kita perhatikan terkait stock split. Itu kalau profit ya. Kalau loss, ya, aturan saya cuma loss 500.000, akibat stock split saya bisa loss 1 juta, 2 kali lipatnya. Jadi kita harus mikir-mikir nih, kita kalau mau beli saham stock split kita harus mikir potensinya lebih naik atau turun. Kalau sampai salah, ya hancur kita. Kalau tiba-tiba stock split dibanding ARB kan 7%, tapi karena stock splitnya rasionya 1:2, kita sebenarnya minusnya 14% langsung, bukan 7%. Tapi kalau misalnya sahamnya tiba-tiba auto reject ke atas, naik 25%, maka sebenarnya kita profitnya 50%. Langsung hari itu kontan tunai. Oke? Ada gak Om yang open abis dia stock split auto reject ke atas? Ada. Ya, bisa dicek lah. Itu banyak. Ada beberapa saham yang auto reject atas pada saat dia ex-date-nya. Kayak gitu. Ya, jadi itu gambaran dulu buat Bapak Ibu, concern yang harus kita perhatikan kalau kita mau beli saham stock split. Ya, nah saya akan jelaskan kenapa saya beli saham stock split Sido. Ya, jadi sebenarnya saya mau beli, ya, apa? Oh iya, sebelumnya kita ini dulu deh. Kita cari dulu tanggalnya. Mana ya? Oke. Ya, jadi come date-nya itu tanggal 11. Oke, dan ex date-nya itu tanggal 14, which is hari Senin ini. Ya, jadi Sido ini stock splitnya ex date-nya hari ini. Artinya di sistem, di sekuritas kita, platform kita, itu sudah harga dan lotnya udah sesuai yang sudah stock split. Artinya sudah di-adjust ke stock split. Ya, jadi kalau contoh saya punya di 1420, ya maka harga rata-rata saya di 710. Kalau saya punya 1000 lot, sekarang jadi 2000 lot. Ya, kayak gitu kurang lebih perhitungannya. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, kita lanjut. Ya, alasan saya beli. Oke, jadi sebenarnya alasan saya beli itu simpel. Ya, saya cari mau saham karena kebetulan minggu kemarin market agak goyang banget gitu kan. Dalam arti ya amburadul lah, banyak sentimen jelek dari Dow terus dan juga dari PSBB yang menyebabkan marketnya uncertain atau nggak pasti. Maka dari itu saya mau cari saham yang win-win. Win-win itu apa artinya? Ketika misalnya prediksi saya salah dan harga sahamnya turun, setidaknya saya bisa keep saham tersebut untuk invest dan average. Itu win-win. Jadi kalau dia naik, kita profit. Kalau dia turun, ya sudah kita bisa buat invest, kita average lagi untuk tambah muatan. Jadi nggak ada istilahnya rugi kalau harga sahamnya naik ataupun turun. Nah, itu namanya win-win strategi. Jadi, meskipun prediksi kita gagal, ya siapapun pasti pernah prediksi gagal. Nah, tapi kita harus bisa mitigate risk atau mitigasi resiko kita. Jadi, oh kalau si Sidonya ternyata turun, saya harus gimana ya? Nah, itulah fungsinya money management. Ya, jadi tapi di sini saya tidak mengajarkan money management, tetapi intinya ya kita harus siap cash untuk average. Dan saya ketika beli Sido saya hanya beli kurang lebih 10-15 dari porsi saya di salah satu platform Mirai yang saya pegang. Kayak gitu. Nah,
singkat cerita saya sudah siapkan cashnya 1 kali lipat atau sama dengan si pembelian saya ya. Saya beli kurang lebih sekitar 1000-an lot sebelum stock split gitu kan. Jadi saya sudah siapin lagi untuk average kurang lebih 1000 lot saham Sido before stock split. Berarti kalau after stock split saya sudah siapkan 2000 lot kurang lebih untuk average. Jadi saya sudah siapkan untuk strateginya kalau misalnya si Sido ini turun. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Sido ini fundamentalnya jangan ditanya. Ya ini sektor defensif gitu kan. Formasi yang cukup defensif, mirip seperti KLBF, tapi kalau dibandingkan menurut saya Sido lebih better. Ya dari sisi evaluasi dan juga kinerjanya, key performance dan sebagainya, menurut saya Sido lebih better dibandingkan KLBF. Ya meskipun saya belum research lebih jauh, tapi waktu itu saya sempat research dan memang Sido better seperti itu. Dan dengan kebetulan ada berita stock split, wah ini kesempatan kita bagi investor untuk bisa investasi di saham Sido gitu ya. Tapi hari ini sahamnya naik, ya sudah saya jualan aja ya kayak gitu. Jadi saya sudah siapkan kalau naik saya jadi tradingin, kalau dia turun saya buat invest. Kenapa di tradingin Om? Kenapa nggak di invest? Ya karena saya menurut saya marketnya ini akan mau koreksi lagi, jadi saya jaga-jaga deh TP dulu. Uangnya bisa untuk average saham lain yang belum yang kondisinya saat ini masih floating loss. Saya floating loss masih banyak, saham-saham floating loss saya masih banyak. Ya, adalah beberapa 3-4 yang masih belum profit. Oke, tapi selagi itu saham bagus, ya win-win strategi tadi, saya nggak akan merasa loss karena saya sudah siapkan rencananya untuk mengubah floating loss tadi jadi floating profit. Jadi sudah ada strategi, jangan panik. Ya, seperti yang saya sudah imbau, di setiap konsul member saya suruh average terus, jangan ragu, dan akhirnya terbayarkan pada market hari ini ya, market hari Senin, di mana market naiknya cukup banyak gitu kan, tepat sesuai prediksi nutup gap. Ya mayoritas yang saya juga udah beli saham pas hari Jumat, sudah profit banyak, BBNI, BBTN, MNCN, Sido juga saya beli hari Jumat, dan juga average beberapa sudah profit seperti SMRA, saya sudah realize profit gitu kan, terus dan juga beberapa emiten lain. Nah jadi buat Bapak Ibu yang percaya dengan Silent Trader Academy, selamat ya, Anda tidak panik selling, buang cut loss semua. Oke, tapi tetap hati-hati, market nggak pasti naik terus ya, kita tidak bisa kurangin porsi untuk siapin cash lagi. Ya, atau yang sudah profit kita bisa TP full. Nah, balik lagi, saya beli Sido itu kemarin hari Jumat, Bapak Ibu, ya di sini. Nih ya, tanggal 11 September gitu kan, saya ada beli banyak BBTN, saya beli di 1250, HKMU saya cicil untuk invest. Ya, ini Sido saya beli ya di jam segini, Sido masih di range 1400 sampai 1450. Saya beli di 1420. Jadi saya banyak saya beli MNCN, saya beli BBNI, saya sudah jual. Ya, sisa BBNI saya keep. Kayak gitu. Nah, kenapa alasan saya yakin beli? Ya karena saya predik market memang akan mengalami technical rebound di hari Senin ini. Hari Jumat dan hari Senin akan technical rebound. Ya, kenapa saya yakin? Bisa ditonton morning briefing tanggal 14. Saya sudah jelaskan dari sisi technical analysis dan berbagai teori-teori yang ada, pandangan saya terhadap market gimana. Dan terjadi, alhamdulillah tepat. Member saya juga sebagai sudah realize profit, ya loss-nya sudah banyak berkurang. Ya, jadi kita bisa melewati PSBB ini dengan aman lah portonya. Ya, yang semula pada panik karena minus puluhan persen, atau belasan persen atau persenan gitu kan, di bawah 10%, ya sekarang harusnya sudah mulai profit atau lossnya berkurang. Ya jadi selagi dipandu oleh saya harusnya aman. Nah sebenarnya ya kalau Bapak Ibu mau trading di saham stock split gitu kan, itu sebenarnya kita bisa beli jauh-jauh hari sebelum tanggal come date-nya, which is itu tanggal 11 September. Ya sebenarnya saya sudah mau beli, yaitu di sekitar ini nih, ya di tanggal 8 September. Ya cuman karena telat 1 menit dia sudah rally, saya antri nggak dikasih, ya sudah saya kira lepas saham Sido. Ya jadi kalau mau tipsnya, kalau mau entry beli ya bisa beli beberapa hari atau seminggu sebelum dia come day. Nah tinggal kita combine, kalau kita paham technical analysis kita bisa combine dengan support resist dan indikator lain agar lebih mendapatkan best price entry-nya itu dapat area terbaik lah untuk kita beli, nggak ketinggian, terus juga lebih murah, kayak gitu kurang lebih. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan nih, sebenarnya Sido sudah dikasih waktu kita untuk akumulasi.
Ya, jadi ibaratnya nih dia sudah accumulate ya, dia sudah akumulasi di sini, sudah dibuat sideway oleh bandara, sudah terlihat ada indikasi akumulasi kecil-kecilan. Ya, sayangnya saya lepas pantau, saya juga agak lost, saya lepas pantau gitu kan, jadi saya telat beli, atau saya bisa beli di range sekitar 1.400 ke bawah harusnya, tapi ya sudahlah, bukan rezeki, dan kebetulan dihajar PSBB saya bisa dapat lagi di harga sekitar 1.420-an gitu. Nah, balik lagi ya, kalau sudah kita menemukan saham-saham sideways seperti ini menjelang stock split, kita sudah bisa boleh spekulasi buy. Kenapa? Karena biasanya sideway ini mengibaratkan kita lagi narik ketapel, Bapak Ibu. Jadi semakin panjang sideway-nya gitu kan, kita ibaratnya narik ketapel makin jauh ya. Semakin kita tarik ketapel ketika kita lepaskan, maka batu yang kita lempar pakai ketapel itu terbangnya akan semakin tinggi, melajunya akan semakin tinggi. Sama seperti saham, semakin panjang dia punya sideway, ketika sekali meledak, ketika dia sekali breakout, boom. Ya, tinggal kita tunggu nikmatin profitnya. Ditambah lagi dia mau stock split, dan juga ini saham bagus, why not kita ambil. Gitu, jadi win-win strategi. Ya, jadi win-win strategi. Teknikalnya bagus, didukung stock split, didukung fundamental bagus, dia turun, ya saya invest, saya fresh untuk invest, beres. Jadi risk rewardnya jauh lebih tinggi reward dibandingkan risk. Jadi kalau kita belajar risk reward ratio, ya kita harus cari reward yang lebih tinggi daripada risknya. Jadi untuk saham Sido itulah alasan saya, sedikit alasan saya kenapa saya mau beli saham Sido pada saat stock split. Dan kenapa saya belinya hari Jumat, itu Bapak Ibu bisa tonton di morning briefing 14 September. Ya, karena banyak ilmu yang saya jabarkan di pembahasan ISG kemarin. Agar Bapak Ibu tidak terlalu fear, terbawa panik. Bahkan ada yang bilang, ISG akan dibawa ke 3.750. Waduh, ya bisa saja, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ya gimana ya, agak pusing. Ya bandar-bandar yang sudah kolek saham-saham di luar blue chip pun pusing kalau market dibawa ke 3.750. Gitu ya, jadi agak sulit lah. Ya, agak sulit harusnya. Oke, mungkin itu dulu sekedar edukasi singkat mengenai bagaimana cara saya profit instan ya 20 jutaan gitu kan modal stock split ya di saham Sido. Tentunya semoga video ini bermanfaat dan tentunya memotivasi teman-teman agar kita bisa make money di saham. Kita bisa menjadikan saham ini sebagai salah satu pendapatan kita. Salah satu, bukan pendapatan utama loh ya, salah satu. Ya, jadi jangan anggap saham seperti main income kita, jangan. Kita harus asumsikan saham itu sebagai passive income. Ya, kalau istilahnya itu buat uang rokok lah, uang jajan gitu istilahnya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah pay attention kurang lebih dalam 20 menit ini. Ya, semoga baik ilmu yang bermanfaat. Kalau memang ilmu bermanfaat, bisa komen di kolom komentar. Kalau memang ilmu yang bermanfaat, bisa juga like dan juga tentunya harus subscribe. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.